Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun Baligoh dengan NIM 192231058. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait review jurnal Visual Comstock. Yang pertama adalah penggunaan Visual Comstock. Penggunaan Visual Comstock sendiri ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam menilai sisa makanan dengan memperkirakan sisa makanan pada alat makan pasien sebelum dan juga sesudah makan tanpa harus menimbang makanan secara langsung. Dan metode ini digunakan karena lebih praktis, cepat, dan juga efisien dibandingkan dengan metode penimbangan makanan. Selanjutnya, untuk tujuan penggunaan Visual Comstock sendiri, yang pertama adalah mengetahui tingkat konsumsi makanan pasien atau responden sehingga dapat menggambarkan kecukupan asupan energi dan zat gizi pasien. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi daya terima makanan yang disajikan, dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi penilaian karena tidak memerlukan timbangan dan juga bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah instrumen yang digunakan. Jadi instrumen yang digunakan dalam penelitian yang saya review adalah kamera digital dan juga lembar penilaian Visual Comstock yang berisi skala persentase sisa makanan, yaitu 0%, 25%, 50%, 75%, dan juga 100% untuk menilai jumlah makanan yang tersisa pada piring pasien melalui foto digital. Selanjutnya, untuk prosedur pelaksanaannya sendiri, yang pertama adalah pengambilan foto makanan oleh peneliti sebelum dikonsumsi oleh pasien menggunakan kamera digital pada setiap piring pasien, lalu pengambilan foto piring makanan setelah dikonsumsi oleh pasien menggunakan kamera digital, lalu pengunggahan gambar piring makanan sebelum dan juga sesudah dikonsumsi oleh pasien ke dalam aplikasi Digital Dietary Assessment Tool atau DDAT, dan juga yang terakhir adalah ahli gizi melakukan penilaian sisa makanan dengan mengestimasi sisa makanan melalui foto dengan menggunakan formulir Visual Comstock dengan skala sisa 0%, 25%, 50%, 75%, dan juga 100%. Selanjutnya, untuk kelebihan dan juga kekurangan metodenya sendiri, yang kelebihannya adalah metode ini dinilai lebih praktis, cepat, dan juga efisien dibandingkan dengan metode penimbangan makanan karena tidak memerlukan alat timbangan, tidak memerlukan pelatihan intensif secara rutin dan untuk para pengamat. Selain itu, penggunaan foto digital memungkinkan hasil penilaian dapat disimpan dan dianalisis ulang sehingga meningkatkan objektivitas dan reliabilitas antar penilai. Metode ini juga tidak mengganggu aktivitas makan responden karena penilaian dilakukan setelah makanan dikonsumsi. Untuk kekurangannya sendiri, hasil penilaian bersifat subjektif bergantung pada kemampuan pengamat dalam menilai sisa makanan dari foto. Pencahayaan, sudut pengambilan gambar, serta kualitas kamera dapat memengaruhi akurasi penilaian. Selain itu, metode ini tidak seakurat metode penimbangan langsung dalam mengukur sisa makanan dalam gram, sehingga masih memiliki potensi perbedaan nilai estimasi antar penilai. Untuk upaya dalam meminimalisir error sendiri, yaitu memberikan pelatihan pada pengamat agar memiliki persepsi yang sama dalam menilai sisa makanan menggunakan skala visual 0%, 25%, 50%, 75%, dan juga 100%. Selain itu, ditetapkan SOP pengambilan foto makanan pasien dengan mempertimbangkan pencahayaan yang optimal untuk memaksimalkan kualitas foto sehingga mempermudah estimasi sisa makanan. Untuk validitas dan reprodusibilitasnya sendiri, untuk validitasnya, metode Visual Comstock dengan foto digital memiliki tingkat validitas dan reprodusibilitas yang baik. Validitas metode ini diuji dengan membandingkan hasil penilaian sisa makanan menggunakan foto digital terhadap metode penimbangan langsung, yaitu weight method, sebagai standar emas. Lalu hasil uji menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan perbedaan yang tidak signifikan antara kedua metode tersebut, yang berarti metode foto digital ini mampu memberikan hasil penilaian yang sebanding dengan penimbangan aktual. Lalu untuk reprodusibilitasnya sendiri, reprodusibilitas atau konsistensi antar penilai memiliki nilai yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai kesesuaian antar penilai inter-rater reliability yang menunjukkan hasil konsisten pada sebagian besar kategori penilaian. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.